Hai teman-teman. Oke, kali ini barengan sama kita, aku Santi dan juga Alfiansyah. kita berdua adalah mahasiswa BK Unesa angkatan 2017. Dan kali ini kita akan membahas sebuah hal yang mungkin sedikit menguras pemikiran kita bersama. Kita rekomend kalian buat nonton video kita saat malam hari aja. Karena siap-siap buat overthinking kayaknya ya. Oke. Dan mungkin pembahasan kali ini tentang yang lagi in sekarang nih, Al. Karena mungkin kita sendiri juga sebagai mahasiswa juga menjalani kehidupan daring ya kan. Iya. Selama KBM tuh kemarin kegiatan belajar mengajar. Tentunya juga seluruh pelajar di Indonesia juga merasakan hal yang sama. Yes. Dan aku sendiri sebagai seorang guru les nih kebetulan sedikit mengalami kesulitan juga nih tentang metode pembelajaran saat melakukan kegiatan daring gitu. Kenapa? Sekolah daring. Kenapa? Iya, soalnya ribet gitu, Al. Ribetnya tuh kalau kita biasa RPL, RPP gitu kan ya, bikin kayak begitu-begitu. Ini tuh jadi kayak randomly dan menyesuaikan keadaan mereka gitu, yang kita juga nggak ngerti, nggak bisa observasi secara langsung kan, butuhnya apa. Jadi tiba-tiba aja kayak fleksibel gitu. Ketika dia butuh ini, kita juga harus siap sedia, ya nggak sih? Kayak begitu sih. Jadi emang persiapannya kurang matang sih kalau menurut aku pribadi. Dan pastinya lah sarana prasarana itu juga kurang menunjang. Contohnya aja kayak masalah wifi, sinyal internet yang sampai katanya ada apa sih? Berita yang itu loh, orang tuanya nyuri HP buat anaknya. Bener kayak begitu-gitu kan jadi kurang efektif ya kalau menurut aku secara pribadi. Apalagi ditambah ada wacana yang kayaknya mau permanen nih di model kayak begini terus. Dan apa sih ini lama-lama mengancam peran kita, tahu nggak sih Al, sebagai calon guru terutama yang akan tergantikan sama teknologi. Kalau menurut kamu sendiri tuh gimana sih dengan opini atau mungkin statement bahwa guru juga akan bisa tergantikan dengan teknologi? Iya. Ya apalagi sekarang gini, banyak juga guru-guru yang malah kalah sama teknologi. Oh gitu ya? Iya sih. Banyak orang-orang yang mungkin guru-guru yang masih sudah berusia, tapi beberapa teknologi kayak Google Classroom ataupun Zoom conference itu masih perlu dibimbing kan? Bener banget. Ini juga jadi salah satu kekurangan sistem pembelajaran daring di Indonesia ya kayaknya. Maaf guys, lagi syuting. Kita syuting di pinggir jalan ini. Kita persoalan guru yang tergantikan dengan teknologi itu sebenarnya agak-agak apa ya, di luar bayangan juga sih sebenarnya. Tapi sekarang kejadian gitu kan. Iya, gitu. Kan kita jadi bergantung dengan teknologi gitu ya. Kita menjadikan teknologi sebagai pegangan kita sekarang. Kalau nggak gitu ya pendidikannya nggak jalan kan. Harapan mengajarnya nggak jalan gitu. Iya, emang sih basically kan emang teknologi itu diciptakan untuk mempermudah segala aktivitas manusia ya. Termasuk di saat-saat genting kayak begini nih, pandemi, kita juga butuh sesuatu yang mempermudah kita untuk tetap jalan lah kehidupannya gitu kan. Tapi terkadang juga banyak dari kita juga yang malah menggampangkan itu gitu. Kita digampangkan dengan teknologi tapi kita menggampangkan itu gitu. Dan itu yang jadi hal yang ngebuat sistem pembelajaran daring itu jadi nggak efektif gitu. Kita yang terlalu menggampangkan itu, alah udahlah cuman modal Google Meet doang, jadi aku tutup aja tuh ininya, videonya, terus aku bisukan, terus aku tidur, aku tinggal main game, main apa gitu kan, kayak gitu-gitu. Dan itu kalau nggak ada yang mantau nih, nggak ada guru yang emang bener-bener tegas gitu dan menguasai bukan performa ya, menguasai pelaksanaan kelasnya nih, ya akan selamanya jadi begitu deh. Jadi kayak tapi kembali lagi ke peran kita, ke peran guru sebenarnya basicnya itu bukan hanya sekedar datang, memberikan materi, tugas, deadline. Bener banget. Peran guru itu kan lebih dari itu, maksudnya peran guru itu untuk nggak cuma menyampaikan materi doang, tapi lebih gitu, bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga mendidik dan membimbing tentunya. Membimbing itu, mendidik itu yang membuat
anak-anak itu paham sebenarnya. Benar. Bukan hanya sekedar tahu gitu, bukan hanya sekedar ingat, tapi benar paham, oh ini loh yang baik yang buruk mana misalnya kayak gitu kan. Yang mana yang sopan seperti apa, karena sekarang banyak fenomena keseringan online, anak-anak online terus ketemu dengan kelas online terus dia nggak sopan sama gurunya. Nah, betul. Gitu kan. Terus nilai-nilai kesopanan itu kan terbatas untuk diajarkan secara online kan, memang terjadwal online jam segini dan jam segini. Kalau di sekolah kita misalnya bertemu setiap hari dengan guru-gurunya, salaman kan gitu. Kayak nilai-nilai membuang sampah pada tempatnya aja itu loh. Iya. Mungkin sudah jarang kita temui lagi kan. Nah, tapi gini Al, ini menyangkut stigma masyarakat yang juga lagi jadi PR bersama sih sebenarnya, tetap jadi PR buat kita semua. Karena menilainya itu bukan hanya sekedar moral aja sih, kayak orang tua yang selalu suka nuntut anaknya buat dapat nilai yang bagus juga, ya kan? Gitu. Jadi secara otomatis kayak kita tuh ngelakuin, ya udah yang penting aku ngerjain tugas di deadline sekian aku selesaiin, terus dapat nilai bagus, ya udah gitu. Jadi hakikat pendidikan sebenarnya itu juga nggak benar-benar dimaknai dari dalam gitu sama semua orang, ya nggak sih? Lebih kayak ke PR tok gitu. Iya, kalau kayak gitu caranya ya udah cuman teknologi aja loh, cuman sebenarnya teknologi aja cukup ya kan? Gitu kan. Tapi kalau kita bisa mempelajari pendidikan dan memaknainya lebih dalam, ya bukan hanya sekedar yang penting aku tahu, tapi bagaimana aku bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari juga, ya nggak sih? Bahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu udah ngejelasin gitu kan, bahwa pendidikan itu usaha sadar bahwa kita itu mau mengembangkan nggak cuma pintar tok, nggak cuma tepat waktu tok gitu kan. Bener. Pendidikan itu di mana kita bisa mengembangkan kepribadian kita gitu. Betul. Kita akhlak kita gitu, kesopanan kita, nilai-nilai yang nggak sebenarnya di dalam materi itu nggak ada gitu. Disitulah pendidikan ngambil peran. Nah, ini juga sejalan sama, aku masih inget banget dulu pernah aku juga belajar sedikit tentang Johann Heinrich Pestalozzi ini. Katanya beliau juga pendidikan itu sebuah usaha sadar kita juga untuk mengubah pola pikir gitu, memperjuangkan pola pikir, memperjuangkan status sosial kita gitu, dari yang mungkin dulunya nilai kita masih rendah untuk menjadi orang yang punya nilai lebih tinggi gitu loh di masyarakat. Jadi emang di situ kata kunci yang aku pegang sih ya perubahan itu, perubahan pola pikir juga gitu. Nggak hanya serta-merta dari wawasan doang, tapi bagaimana kita mengubah karakter kita melalui mindset kita sendiri itu juga penting. Nah, karakter itu yang berat banget untuk diambil alih oleh teknologi. Karena yang bisa berempati, karena yang punya hati, ketulusan itu cuma manusia, ya nggak sih? Ya. Bener banget. Jadi emang nggak bisa deh kayaknya kalau guru sampai harus tergantikan sepenuhnya oleh teknologi. Kalau di combine mungkin masih bisa lah ya. Masih bisa combine. Selama ini mungkin kita juga menerapkan sistem pembelajaran yang medianya tuh ya mau nggak mau pasti butuh teknologi lah ya. Paling enggaknya cuman PPT sama proyektor itu kan juga kita minta tolong teknologi gitu. Tapi kan sepenuhnya yang bisa memberikan nilai-nilai kehidupan, memberikan motivasi kepada siswa. Ya otomatis bahkan dong. Kalau misalnya kita di kelas terus pakai PowerPoint gitu kan, yang membuat PowerPoint itu menyampaikan nilai-nilainya kan si guru itu. Iya, yang jelas gak mungkin lah PowerPoint bisa menyampaikan seutuhnya ya nggak sih, tanpa ada perintah. Nah ini tadi yang membedakan orang sama robot itu tadi juga. Perintahnya robot tuh kaku gitu. Iya, dia prosedural, dia sistematis dan nggak bisa inisiatif kan. Teknologi itu gitu-gitu doang. Kalau misalnya guru itu mengajarkan kita untuk kreatif gitu. Betul. Mengembangkan hal-hal yang baru gitu. Sekarang tuh anak-anak bahkan harusnya berpikir bahwa beda itu sebenarnya bukan bermasalah gitu. Nah. Menjadi tidak sama dengan orang lain itu sebenarnya bukan masalah. Nggak usah takut harusnya, gitu. Iya, nggak perlu ditakutin gitu, benar. Tapi dengan adanya sistema seperti ini kesannya beda itu jadi salah aneh, gitu ya. Kan? Soalnya jadi sulit untuk manajerialnya, soalnya benar. Ya kita kaku pada kelas online. Sistem, benar, betul banget. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi apalagi di tengah pandemi seperti ini kan, sulit rasanya. Betul.
semoga aja nggak kayak gitu. Ya, semoga aja nggak. Bener, karena kita sebagai manusia juga butuh asupan morality gitu loh. Iya. Bukan hanya sekedar wawasan doang gitu outputnya. Terutama yang masih anak-anak itu butuh bermain, Nah, butuh aku juga nggak bisa motorik bayangin mereka. nih, iya bener kalau anak-anak PAUD cuman dikasih tugas habis itu dikumpulin deadline-nya segini, yang ada malah orang tuanya yang ngerjain bukan anaknya gitu. Ya Belum nggak lagi sih? teknologi juga punya side efek adiksi kan. Nah, Maksudnya takutnya betul, anak-anak jadi Ketergantungan. terlalu pandai menggunakan teknologi. Nah, itu yang kita khawatirkan ya. Apalagi untuk orang-orang tua di luar sana kan beberapa masih mungkin tidak bisa dipungkiri gagap teknologi kan. Takutnya nanti anaknya lebih jago, bisa memanipulasi handphone orang tuanya. Benar. Dan itu yang aduh kayaknya bakal jadi bumerang buat kita semua juga nih kalau lama-lama ngegantungin apa-apa di teknologi sebenarnya. Dan hal yang paling memprihatinkan adalah ini yang jadi kelemahan manusia juga ya sebenarnya. Ya kita kalah cepet gitu biasanya sama teknologi, ya nggak sih? Kita kayak kurang memulai suatu kebaikan lebih dulu gitu sebenarnya. Kita nunda-nunda gitu. Iya. Gak kayak ya teknologi kan itu yang membuat teknologi seperti itu. Maksudnya kita membuat dia membuat sesuatu secara terprogram. Betul. Ada timingnya ini harus selesai gini gitu. Jadi kita kurang cepet kayaknya ya. Jadi kita harus lebih cepat gitu. Daripada teknologi. Karena kalau kita lambat, jangan-jangan nanti ada sesuatu yang teknologi bisa dan kita nggak bisa. Nah, gitu. itu penting Padahal kita yang banget menciptakan. tuh. Nah, itu tuh. Ya semoga aja kita bukan bagian dari orang-orang yang seperti itu ya. Dan aku yakin banget buat yang nonton juga pasti kalian juga lagi mikir juga apa nih kira-kira hal yang bisa aku lakuin lebih cepat daripada teknologi yang bisa membawa dampak kebaikan bagi kita semua dan kebermanfaatan tentunya ya. Itu dulu deh dari kita. Iya. Makasih teman-teman udah ngikutin kita, nonton kita sampai akhir. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya, untuk yang mau tetap terhubung sama kita, Instagram kita nanti ada disertakan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kami salah sampaikan hari ini, ayo kita sharing bareng ya di sana. Pengen banget. Ngopi-ngopi gitu. Boleh lah. Oke. Jadi statement utama kita mungkin guru akan tetap jadi andalan kita lah dalam menetapkan nilai moral dan karakter. Iya. Gak bisa tergantikan oleh teknologi. Karena yang menjadi pembeda adalah ya itu manusia punya hati gitu. Sedangkan teknologi nggak ada. Ya. Mau nyari gimana coba ada hati dari teknologi? Itu sih. Yap. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.